Ternyata Leo hanya menggoda Anissa saja, menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bisa menggoda istrinya seperti itu. Nyatanya, Leo langsung mandi dan setelahnya bermain dengan anak-anak. Sampai waktunya makan malam, dan mereka makan bersama. Leo kembali menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga setelah lama dia berada dalam kesepian dan penyesalan. Apa yang terjadi di masa lalu menjadi pelajaran untuk hidupnya, menjadi cambuk untuk dirinya berubah ke arah yang lebih baik. Menjadi lebih tegas dan mempertimbangkan sesuatu dengan akal sehat, bukan cuma perasaan semata. Bagaimana pentingnya sebuah kesetiaan, ketulusan, dan rasa syukur akan apa yang dimilikinya saat ini. Rasa syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Hidup adalah anugerah, belajar untuk bersyukur dalam setiap detiknya. Syukuri apa yang dimiliki, daripada fokus pada apa yang tidak dimiliki. Tuhan Maha Pemaaf, Maha Pengampun dan akan mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertaubat dan ingin kembali ke jalannya. Dan malamnya, setelah kedua anak itu terlelap, Leo langsung merebahkan diri di atas tempat tidur. Dia menunggu istrinya yang saat ini sedang pergi ke kamar mandi, katanya sih kebelet. Sambil menunggu, Leo membuka aplikasi Facebook. Sekedar melihat-lihat status dan juga nonton video yang ada di dalam aplikasi itu. Kemudian, beralih ke video YouTube, membuka channel novel online yang akhir-akhir ini menjadi favorit istrinya, Anissa. Jadi ini yang selama ini dia tonton. Leo terkekeh melihat judul dan menyimak isi cerita novel tentang perselingkuhan itu, yang judulnya Akulah Istri Sahnya. Kok jadi merasa tersindir ya? Gumamnya sambil garuk-garuk kepala. Soalnya nama dan alurnya mirip dengan apa yang pernah dia alami. Hingga suara pintu kamar yang dibuka membuyarkan pikirannya. Ceklek, Leo menoleh. Tampak istrinya masuk hanya dengan handuk yang dililitkan sampai dada dan rambut basahnya. Membuat sesuatu meronta dari bagian bawah sana dan ingin segera masuk gua. Pipi Anissa merona melihat tatapan penuh gairah suaminya tercinta. Ya, Anissa mengakui dirinya lah yang duluan cinta kepada Leo. Duda 4 anak yang masih tampan dan hot itu. Duda 4 anak yang dulunya doyan selingkuh, tapi dia yakin sekarang sudah insyaf. Duda 4 anak yang sekarang ini selalu menunjukkan kasih sayang, perhatian dan cintanya. Anissa tersenyum dan mendekat, lalu melemparkan handuk dengan pipi merona, membuat Leo terkejut tapi juga senang. Malam ini, pipinya semakin merah, dia tersipu malu. Aku yang akan memimpin, lanjutnya, dan langsung saja dia menyerang Leo. Leo semakin terkejut, tapi tentu saja senang. Dan malam ini, mereka bergelung dalam selimut tebal, dengan Anissa yang memimpin, membuat Leo mengerang semalaman, karena terpuaskan. Aku cinta kamu, ucap Anissa usai percintaan mereka. Tapi, aku yang lebih mencintai kamu, sahut Leo tak mau kalah. Keduanya terkekeh, saling peluk, kemudian terlelap dalam senyuman yang merekah. Beberapa waktu berlalu, tanpa terasa sudah beberapa bulan ternyata. Hari ini Sabtu sore sekitar jam 4, Leo dan Anissa sedang duduk santai sambil memperhatikan Risa dan Rafa yang sedang bermain dengan senangnya. Usia bayi Mia sudah 3 bulan saat ini. Kring-kring. Terdengar suara nada dering di ponsel Leo. Anissa meraih ponsel Leo yang tergeletak di atas meja di depannya. Telepon dari nomor Mia, ujar Anissa dengan heran, sudah lama tak ada kabar dari wanita itu. Dia menyerahkan ponsel kepada Leo. Leo menerimanya dengan dahi berkerut, heran. Assalamualaikum, Mia ada apa? Setelah panggilan tersambung, minggu depan aku akan menikah. Datanglah bersama Anissa dan keluarga. Juga tolong kabari Kak Vira sekeluarga, undang juga mereka. Nanti aku akan mengirimkan surat undangan digital lewat email, sahut Mia dari tempatnya berada. Terdengar nada bahagia dari suaranya. Menikah, syukurlah.
Tapi dengan siapa? Cecar Leo yang jadi penasaran. Mia tersenyum dari tempatnya berada. Datanglah lebih awal, mungkin 1 atau 2 hari sebelum hari pernikahan. Nanti aku akan cerita semuanya, jawab Mia antusias. Leo tersenyum, ikut senang jika Mia menemukan kebahagiaannya. Sama seperti dirinya yang juga menemukan kebahagiaan bersama Anissa. Mia akan menikah, ujar Leo kepada Anissa setelah panggilan ditutup. Anissa tersenyum antusias, bersyukur karena Mia sudah menemukan kembali seseorang dalam hidupnya. Dia dan Leo berjanji akan datang 2 hari sebelum hari H. Anissa bahkan segera menghubungi Vira dengan antusiasnya. Apa? Tentu saja Vira terkejut mendengar perkataan Anissa. Benarkah? Mia mau menikah lagi? Dengan siapa? Rasanya antara percaya tak percaya mendengarnya. Aku juga nggak tahu kak, tapi katanya dia akan cerita kalau kita datang ke sana sebelum hari hanya, ya nginep gitu di sana, jawab Anissa. Kalau gitu kita nginep di sana yuk, aku penasaran juga pingin dengar bagaimana pertemuan mereka, ujar Vira antusias. Dan mereka pun janjian untuk pergi konvoi 2 hari sebelum acara dilaksanakan. Rumah Vira. Saat ini waktu menunjukkan malam sekitar pukul 9. Ryan sudah terlelap memasuki alam mimpi. Anak lelaki itu memang tidak pernah tidur larut. Sementara Elin dan Tiara masih asyik nonton drama Korea kesukaan mereka sambil cekikikan baper. Maklum usia mereka yang memasuki remaja, lagi seneng-senengnya mengikuti apa yang sedang trending saat ini, seperti berbagai video pendek di aplikasi dan berbagai drama romantis yang bikin baper. Vira duduk bersandar ke tumpukan bantal di atas tempat tidurnya, sementara Yuda masih asyik berkutat dengan laptop di atas sofa. Sesekali, Vira mendengus jengkel. Suaminya terlalu asyik bekerja, sampai tak menghiraukannya yang ingin bercerita. Bercerita apa? Tentu saja tentang Mia yang akan menikah kurang dari seminggu lagi. Vira sudah beberapa kali melemparkan tatapan jengkel kepadanya, merubah posisi duduknya, sampai akhirnya menyembunyikan tubuh ke dalam selimut tebal, saking jengkelnya. Yuda melirik ke arah istrinya, bukannya tak peka. Dia tahu, tapi tanggung, dia sedang mengerjakan pekerjaan yang deadline-nya mendesak. Setelah pekerjaannya selesai, dia segera menutup laptop, lalu berdiri dan mengayunkan kaki menuju ke arah tempat tidur. Naik ke atas kasur, menarik selimut tebal itu sedikit dan ikut masuk ke dalamnya. Vira memejamkan mata, pura-pura tidur. Yuda mendekap erat istrinya itu, lalu mengecupi puncak kepalanya. "Kamu marah, Hem?" tanyanya, dengan seulas senyuman. Vira tak menjawab, karena kadung pura-pura tidur. Yuda terkekeh, lalu menjauhkan sedikit tubuh Vira. Tubuhnya merosot, hingga wajahnya sejajar dengan wajah Vira, istrinya. Mulai mengikis jarak di antara mereka, hingga embusan nafasnya beradu dengan embusan nafas Vira. Dia tahu, istrinya itu tergolong pemalu untuk urusan yang berhubungan dengan hal intim. Dia ingin melihat reaksinya. Benar saja, Vira langsung menunjukkan reaksinya. Pipinya memperlihatkan semburat kemerahan. Yuda tersenyum jahil dan semakin menggodanya, dengan menempelkan bibir ke sudut bibirnya. Langsung saja Vira melebarkan mata sambil mencibir. Dasar mesum, dan tidak peka, kesalnya. Yuda kembali menariknya ke dalam dekapan erat. Marah, ada apa? Apa ada yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya setelah tawanya berhenti. Oh rajuk Vira sambil memalingkan wajah. Lagi-lagi Yuda terkekeh. Istriku gemesin banget, mau apa? Apa mau ehem-ehem? Godanya dengan satu tangan meremas sesuatu yang merupakan benda favoritnya. Ish, mesum, cibir Vira lagi dengan pipi yang semakin memerah. Yuda semakin gemes dan gencar menggodanya, hingga perang pun tak terelakkan lagi. Mereka bergulat,
bermandikan keringat. Hanya meninggalkan suara desahan panjang keduanya. Selesai peperangan mereka, Yuda kembali bertanya. Ada apa? Tanyanya yang masih penasaran akan apa yang ingin istrinya katakan itu. Mia mau menikah minggu ini, jawab Vira. Saat ini, mereka sudah berpakaian lengkap dan berbaring dengan posisi sambil berhadapan. Menikah lagi? Dengan siapa? Tanya Yuda dengan dahi berkerut dalam, tangannya tak diam. Terus saja bermain-main di wajah Vira. Dia paling suka mengelus lembut pipi istrinya yang sekarang lebih cabi itu, gemesin katanya. Gak tahu, aku dan dia kan udah lama putus kontak. Ya semenjak aku dan Mas Leo, ucapan Vira terjeda oleh perkataan Yuda. Aku tahu. Udah nggak usah dijelaskan secara detail juga, timpal Yuda menyahuti dengan cepat. Vira tersenyum lebar, cemburu. Godanya, Mas Leo juga udah punya istri lagi, lebih cantik dari aku malah, ditambah baik pula, kekeh Vira. Mendengar perkataan istrinya, Yuda langsung memeluknya erat. Iya, tapi tetap aja aku suka cemburu. Dan kamu adalah yang paling cantik bagiku, tak ada duanya pokoknya, ujar Yuda, pelukannya semakin erat. Mereka pun saling memeluk penuh cinta dan kasih sayang. Vira pun mengatakan rencananya untuk datang ke rumah Mia 2 hari sebelum pernikahan, dengan alasan supaya bisa bantu-bantu dulu di sana. Meski awalnya, Yuda tidak setuju. Namun, akhirnya pria itu setuju juga. Daripada istrinya merajuk, yang berdampak pada dirinya yang tidak mendapatkan jatah, kan berabe. Beberapa hari berlalu, Vira, Yuda dan ketiga anak mereka pun berangkat ke kampung tempat Mia tinggal. Dia dan Anissa janjian di suatu tempat yang sudah mereka tentukan. Hingga, setelah perjalanan hampir memakan waktu sekitar 6 jaman, mereka pun tiba di sebuah desa yang bernama Suka Asri. Jalanan desa itu sudah tergolong bagus di awal, namun setelah memasuki wilayah tempat tinggal Mia, mobil mulai memasuki jalan tanpa aspal dengan hamparan pesawahan di sepanjang sisi jalannya. Tampak pepohonan nan rimbun berjajar di beberapa bagian sisi jalan, dan beberapa orang petani sedang bergelut dengan pekerjaan mereka di sawah. Vira dan rombongan memang sengaja berangkat pagi sekali. Selain menghindari kemacetan, mereka juga menghindari agar tidak terlalu panas di jalan. Hingga akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah rumah yang sudah lumayan ramai. Rumah sederhana yang terbuat dari kayu, itu adalah rumah orang tua Mia. Kak Vira. Mia memanggil Vira dengan mata berkaca-kaca, saat melihat Vira sekeluarga turun dari mobil. Rasa bersalah memenuhi hatinya. Dia sudah benar-benar menyesali segala perbuatannya. Vira menghampirinya dengan seulas senyuman. Tak disangka, Mia langsung memeluknya erat dan meminta maaf. Maafkan semua salahku Kak, kamu begitu baik, sangat baik, tapi aku sangat jahat, aku sudah, ucap Mia di sela isak tangisnya. Vira balas memeluknya sambil mengusap-usap punggungnya dengan lembut. Semua sudah berlalu, janganlah diungkit lagi. Aku senang kamu berubah. Aku senang kamu bisa menemukan pendamping hidupmu. Aku senang kamu bisa bahagia, ucap Vira dengan lembut. Mia semakin keras terisak, semakin merasa bersalah, dan menyesal. Every day, late at night, not okay, all I want, and I